Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Definisi dari Kasih, bagian yang pertama. Di pertemuan yang sebelumnya kita boleh sama-sama mempelajari mengenai hal yang terbesar diantaranya adalah kasih. Dan ini tercatat di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Di sini dituliskan di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 memberikan kepada kita sebuah penekanan bahwa yang terbesar, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dari hal ini kita dapat melihat bagaimana Alkitab benar-benar memberikan sebuah penekanan atas kasih. Dan kita juga pernah membaca Allah sendiri mendefinisikan dirinya bahwa Allah adalah kasih. Dan jika kita melihat Alkitab sendiri dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, jika kita melihat satu benang merah daripada keseluruhan kitab ini, kita akan menemukan bahwa Alkitab juga adalah buku yang menuliskan kasih Tuhan kepada kita. Cerita, kisah bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi umat manusia. Sejak masa penciptaan bahkan sampai masa penghakiman kita dapat melihat itu semua di dalam Alkitab. Bagaimana kasih Allah senantiasa ada di dalam diri manusia. Namun apa sebenarnya itu kasih? Apa sebenarnya itu kasih? Di pertemuan yang pertama kita sempat merenungkan. Jika ditanya apa itu kasih, seringkali kita akan langsung merujuk kepada perbuatan kasih. Kepada tindakan seseorang yang mengasihi orang lain. Tindakan seseorang memberi sesuatu kepada orang lain. Tindakan seseorang berkorban untuk orang lain. Namun kita sama-sama melihat juga di 1 Korintus pasal 13 dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kita tidak akan membacanya kembali. Bagaimana di ayat 1 hingga ayat yang ketiga itu menuliskan semua perbuatan kasih. Namun selalu ditutup dengan kata-kata, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Kita akan menemukan itu di ayat 1, ayat 2, dan juga ayat yang ketiga. Padahal di ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga menuliskan perbuatan yang kita akan katakan bahwa ini adalah perbuatan kasih. Namun selalu ditutup, jika aku tidak mempunyai kasih. Dari hal ini dan juga dari pertemuan yang sebelumnya kita boleh sama-sama menemukan bahwa kasih dan juga perbuatan kasih adalah dua hal yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kasih, ketika 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berbicara mengenai bahwa yang terbesar adalah kasih, sebenarnya bukan sedang berbicara mengenai tindakan kasih. Namun lebih berbicara perasaan kasih di balik tindakan itu. Karena seseorang dapat melakukan sebuah tindakan kasih tanpa ada kasih dari orang tersebut. Lalu bagaimana Alkitab mendefinisikan mengenai perasaan kasih ini? Kita akan lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. Di sini dituliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 adalah bagaimana Alkitab mendefinisikan mengenai kasih. Dan kita akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian. Bagian pertama pada malam hari ini kita akan melihat daripada ayat yang keempat terlebih dahulu. Kita kembali di 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Bagaimana di ayat yang keempat itu Alkitab mendefinisikan mengenai kasih. Di ayat yang keempat dituliskan kasih itu sabar. Definisi yang pertama daripada kasih adalah sabar. Memiliki hati yang sabar. Ketika kita berbicara kesabaran, apa itu kesabaran? Apa itu kesabaran? Jika kita melihat definisi kesabaran di dalam internet ataupun
kamus, kita akan menemukan bahwa kesabaran adalah sebuah kapasitas daripada seseorang untuk menerima atau mentoleransi waktu tunggu atau masa-masa yang sulit tanpa menjadi marah ataupun kecewa. Jadi kesabaran adalah sebuah kapasitas yang ada dalam diri seseorang untuk dapat menerima ataupun menoleransi satu kondisi yang tidak enak. Dan di dalam kapasitas itu dia tidak menjadi marah ataupun tidak menjadi kecewa. Dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kesabaran adalah kemampuan untuk menjaga emosi kita dalam kondisi yang stabil meski dalam kondisi yang tidak nyaman. Mungkin terkadang orang berkata, ya memang saya orangnya nggak sabar, saya orangnya nggak sabaran. Namun saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, jika kita benar-benar melihat di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada satu orang pun yang terlahir sabar. Tidak ada satu orang pun yang terlahir sabar. Ya kita melihat kepada bayi yang baru lahir, adakah bayi itu bisa bersabar? Ketika dia ingin makan ya dia akan menangis. Ketika dia membutuhkan sesuatu dia akan menangis. Ketika dia merasa ketakutan dia akan menangis. Adakah bayi yang saya lapar, mama saya nggak ada, saya nangisnya ntar aja. Saya tunggu dulu. Aduh saya lagi berasa takut, papa saya nggak ada, ya udah saya teriaknya nanti aja, tunggu papa saya dekat baru saya teriak. Saya lagi butuh sesuatu, mama saya sedang sibuk, ya udah deh, saya nggak jadi teriak-teriak untuk kepada mama saya. Bayi tidak mungkin seperti itu. Bayi tidak peduli dengan kondisi orang tuanya. Ketika dia butuh sesuatu, dia lapar, dia merasa takut, dia menginginkan sesuatu, dia akan berteriak, dia akan menangis. Dan semua dari kita melewati masa itu. Semua dari kita berasal daripada bayi. Dan bayi tidak ada kesabaran. Memberitahukan kepada kita bahwa semua orang memang terlahir tidak sabar. Namun kesabaran adalah sebuah kemampuan yang harus kita perluas. Kapasitas itu harus kita perluas. Ketika bayi memang kapasitas kesabaran itu tidak ada. Yang namanya bayi tidak mengerti apa-apa. Namun ketika kita semakin bertumbuh dewasa, sebenarnya kapasitas itu akan semakin besar. Dan disitulah kenapa kita bisa lihat orang setelah dewasa bisa lebih sabar. Tidak tiba-tiba dia teriak-teriak minta sesuatu, nangis-nangis minta sesuatu. Sudah tidak seperti bayi lagi. Lalu apa yang bisa membuat kita dapat memperluas kapasitas ini? Kita lihat di Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Di sini dituliskan, di Amsal pasal 14 ayat yang 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal pasal 14 ayat yang 29 memberitahukan kepada kita bahwa orang yang sabar, apa yang dia miliki? Dia memiliki pengertian yang besar. Kenapa seseorang itu memiliki kapasitas kesabaran yang bisa semakin lama semakin besar? Karena dia berusaha untuk memahami kondisi yang ada. Dan dia berusaha untuk memahami kondisi daripada orang lain. Seseorang yang sabar, dia berusaha untuk berpikir positif atas kondisi sulit yang dialami. Orang yang bersabar, dia berusaha untuk berpikir orang yang berbuat tidak benar kepada dia, jangan-jangan dia tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak instan. Kita perlu belajar untuk hal ini. Itulah mengapa di Amsal pasal 14 ayat yang 29 menuliskan orang yang sabar besar pengertiannya. Kapasitas ini harus kita perbesar dengan menambah kita belajar mengerti kondisi dan mengerti kondisi daripada orang lain. Kenapa orang yang tidak sabar atau cepat marah dikatakan membesarkan kebodohan? Karena kita harus dapat memisahkan antara perasaan marah dan tindakan daripada kemarahan tersebut. Karena kita dapat memilih tindakan apa yang akan kita lakukan ketika kita marah. Namun kita memang tidak bisa memilih kapan saya mau marah. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa mengatur saya malam ini jam 8 saya mau marah. Nggak bisa seperti itu. Saya besok pagi jam 9 pagi saya mau marah. Tidak bisa seperti itu. Kita marah karena ada sebuah hal yang terjadi. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Misalkan ada orang yang melukai hati kita, omongannya tidak enak, menimbulkan perasaan marah. Nah itu adalah hal yang memang otomatis terjadi secara manusiawi. Ada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi kita, sehingga kita menjadi marah.
Yaitu adalah hal yang memang akan terjadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan itu. Namun perasaan marah dengan tindakan kita setelah kita marah adalah dua hal yang berbeda. Merasa marah kita tidak bisa kendalikan. Namun apa yang akan kita lakukan setelah kita merasa kemarahan itu ada di dalam kendali kita. Dan itulah yang dibutuhkan di dalam kesabaran. Seseorang yang memiliki kapasitas kesabaran, meskipun dia marah, dia bisa mengatur apa yang akan saya lakukan karena rasa amarah ini. Ketika kita merasakan amarah, kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola perasaan itu dan untuk memilih tindakan apa yang akan kita lakukan atas perasaan marah tersebut. Dan seseorang yang memiliki kasih, kemarahannya akan berbeda. Sebagai contoh saja, jika pada hari ini kita sebagai orang tua melihat anak kita melakukan kesalahan kepada kita, apakah kita akan marah? Marah wajar. Marah wajar. Namun apakah kemarahan kita akan sangat meledak-ledak dan akhirnya melukai hati anak kita? Rasanya kita tidak akan sampai di tahap seperti itu. Karena kita mengasihi anak kita. Kita marah namun kita ada kapasitas kesabaran terhadap anak kita. Namun bagaimana jika itu adalah bawahan kita atau pegawai kita yang berbuat salah? Kesalahan dia mendatangkan kerugian bagi perusahaan, kesalahan dia mendatangkan kerugian bagi usaha kita. Bisakah akhirnya kemarahan kita melukai hatinya? Akhirnya kata-kata yang keluar daripada mulut kita tidak kendalikan lagi dan akhirnya bisa melukai hati orang itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kesabaran adalah salah satu definisi daripada kasih. Ketika kita memiliki kasih, maka sabar itu harus ada. Jika kita tidak memiliki kesabaran, berarti kita tidak memiliki kasih. Ketika seseorang bertindak sabar kepada orang lain, berarti dia memiliki kasih kepada orang itu. Namun ketika dia tidak bisa bersabar kepada orang lain, berarti dia sedang tidak memiliki kasih kepada orang itu. Dan ini adalah definisi yang pertama daripada 1 Korintus pasal 13 ayat yang 4. Kasih adalah sabar. Tanpa ada kesabaran berarti kita tidak memiliki kasih. Lalu kita akan lihat hal yang kedua. Kita kembali di 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Di sini dituliskan, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Di ayat yang keempat yang berikutnya menuliskan bahwa kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kata murah hati di sini dapat memiliki beberapa makna. Ya, kita melihat di New King James, dia menggunakan kata kind atau baik. Kasih itu adalah baik. Namun jika kita melihat kata dasar daripada murah hati ataupun kind yang dipakai di Alkitab adalah satu bentuk perasaan bagaimana secara tulus mengharapkan kebaikan terjadi kepada orang lain. Jadi kata murah hati yang di sini adalah menunjukkan sebuah perasaan secara tulus mengharapkan orang lain itu memperoleh sebuah kebaikan. Merasa baik ketika melihat orang lain dalam kondisi yang baik. Dan di ayat 4 kita akan sandingkan dengan kata-kata tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu di sini jika kita melihat akar katanya adalah akar kata iri hati. Jadi kenapa dua hal ini saya sangkut pautkan? Karena dua hal ini berkaitan. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ketika seseorang itu memiliki satu perasaan yang tulus untuk mengharapkan kebaikan daripada orang lain, maka tidak mungkin dia akan iri hati kepada orang itu. Ketika dia memiliki rasa iri hati kepada orang lain, berarti dia sedang tidak memiliki rasa murah hati atau baik itu. Iri hati berarti adalah memiliki satu perasaan tidak senang karena orang lain senang. Kebalikannya, murah hati adalah senang melihat orang lain senang. Namun iri hati adalah dia akan tidak senang ketika lihat orang lain dalam kondisi yang baik. Ketika orang lain mencapai sesuatu, ketika orang lain mencapai atau mendapatkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupannya. Dan seseorang iri hati akan mengharapkan bahwa orang tersebut kehilangan apa yang dia capai. Dan terkadang kita suka mencampur adukan iri hati dengan kekaguman. Karena ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau saya
bukan iri hati, tapi saya lihat dia misalnya mencapai sesuatu dan itu akhirnya menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk bisa juga capai itu. Perasaan ini adalah perasaan yang berbeda dari iri hati. Ketika kita melihat orang lain mencapai sesuatu, mencapai sebuah kebaikan, mencapai sebuah prestasi, dan kita akhirnya termotivasi untuk juga lakukan hal itu, untuk mencapai itu adalah sebuah kekaguman kepada orang itu, bukanlah iri hati. Namun perasaan iri hati adalah ketika kita lihat orang ini memiliki hal yang baik, kita tidak nyaman dengan kondisi itu. Kita tidak suka melihat hal itu. Lalu bagaimana kita tahu apakah diri kita ini ada rasa murah hati atau ada rasa iri hati? Kita boleh sama-sama renungkan. Ketika pada hari ini di dalam kehidupan kita bermasyarakat ataupun kehidupan kita bergereja, ketika kita melihat seseorang mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu di dalam kehidupannya, ketika kita memberikan selamat kepada dia, selamat ya, misalkan saja, dia baru dipromosikan di dalam pekerjaannya, selamat ya, kamu dipromosikan dalam pekerjaan kamu. Ketika kita memberikan selamat itu, apakah kita benar-benar tulus bahagia atas kebahagiaan dia? Atau hanya sekedar bentuk sopan santun kita aja? Oh ya, dia capai sesuatu ya kasih selamat lah. Tapi di dalam hati kita tidak ikut sukacita atas sukacita dia. Atau ketika seseorang mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu di dalam kehidupannya dan kita memberi selamat kepadanya, apakah kita benar-benar bangga atas pencapaian orang itu atau justru kita mempertanyakan pencapaiannya? Dia bisa capai itu, bisa dipromosikan, kenal orang dalam mana? Jangan-jangan ada orang dalam yang dia kenal. Di satu sisi tangan kita menjabat tangan kepada dia memberikan selamat, namun di satu sisi hati kita mempertanyakan hal itu. Kok dia bisa ya dapat seperti itu? Kenal siapa dia bisa mendapatkan seperti itu? Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita boleh sama-sama renungkan pada hari ini di dalam hati kita masing-masing. Adakah murah hati itu ada dalam diri kita? Atau sebenarnya kita seringkali iri hati tanpa kita berbicara kepada orang itu? Kita memberi salam kepada dia, memberi selamat kepada dia, namun sebenarnya hati kita tidak nyaman dengan pencapaian yang dia peroleh. Hati kita tidak suka dengan pencapaian yang dia capai. Bagaimana kita bisa merasakan hati yang tulus untuk sukacita atau sukacita orang lain dan bangga atas pencapaian orang lain? Ketika kita melihat anak kita mencapai sebuah prestasi, kita memberi selamat kepada dia, kita akan benar-benar tulus sukacita atas prestasi dia. Kita akan benar-benar bangga atas prestasi dia. Kita tidak mungkin menanyakan, kamu kenal orang dalam mana bisa capai prestasi itu? Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Kita akan buka di Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Di sini dituliskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal pasal 14 memberikan sebuah penekanan, iri hati membusukkan tulang. Padahal kita tahu bahwa dari tubuh jasmani kita yang bisa busuk adalah daging. Tulang itu jika kita suatu saat meninggal dan dikuburkan, yang membusuk itu daging, tulang yang akan tersisa. Ataupun kita dikremasi, yang tersisa nanti hanya adalah tulang. Dagingnya habis. Namun di Amsal pasal 14 ayat 30 memberikan sebuah penekanan. Ketika seseorang memiliki rasa iri hati, yang busuk adalah tulangnya. Beritahukan kepada kita seberapa berbahayanya rasa iri hati ini. Ini adalah definisi yang kedua daripada kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Jika kita masih ada rasa cemburu, jika kita masih ada rasa iri hati kepada orang lain, berarti kita tidak memiliki kasih. Lalu kita akan lihat hal yang ketiga. Kita kembali di 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Di sini dituliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Hal yang ketiga adalah kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri dan kesombongan adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena seseorang memegahkan diri tidak mungkin dari hati yang rendah hati. Seseorang yang memegahkan diri, hatinya akan memiliki akar kesombongan. Dan memegahkan diri dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bagaimana kita tahu ketika kita sedang memegahkan diri kita? Terkadang ketika kita sedang mengobrol dengan orang lain ataupun kita mengobrol dengan orang yang lebih muda, seringkali kita suka menceritakan masa-masa sulit yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Oh, dulu saya pernah ngalamin ini, saya pernah mengalami kesulitan ini, saya pernah mengalami permasalahan ini. Ketika kita menceritakan permasalahan itu, ketika kita menceritakan masa lalu kita menghadapi masa-masa sulit, apa yang menjadi fokus utama di dalam cerita kita? Apakah fokus utama kita adalah menggambarkan bahwa saya mengalami masa sulit dan saya bisa lewati masa sulit itu? Saya berhasil lewati masa sulit itu. Atau ketika kita menceritakan masa sulit yang pernah kita lewati, fokus kita adalah menceritakan bagaimana Tuhan membantu saya melewati masa sulit itu. Terkadang sangat tipis hal ini. Yang paling tahu sebenarnya hanya kita yang bercerita. Ketika saya menyampaikan itu, sebenarnya saya sedang membanggakan diri saya yang melewati masa sulit itu, atau saya sedang memuliakan Tuhan yang membantu saya melewati masa sulit itu. Lalu hal yang kedua yang dapat kita renungkan, ketika kita membantu orang lain, ada orang lain yang dalam posisi yang membutuhkan pertolongan dan kita bantu orang tersebut. Setelah kita membantu orang tersebut, apakah kita memberitahukan kepada orang lain bahwa saya udah bantu loh dia? Tahu nggak? Dia itu waktu itu mengalami satu kesulitan seperti ini, mengalami satu permasalahan seperti ini. Ngomongnya sih kadang kata-katanya puji Tuhan ya saya punya kesempatan untuk bantu dia. Ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya kita sedang, tanpa kita sadari, kita sedang membanggakan diri kita. Kita sedang membanggakan, oh saya udah pernah tolong dia loh, saya sudah pernah bantu dia loh, saya sudah pernah memberikan satu bantuan kepada orang itu loh. Apakah perbuatannya perbuatan kasih ketika dia membantu? Iya, kita tidak bisa katakan tidak. Namun apakah perbuatan itu didasari oleh kasih? Tidak. Perbuatan itu didasari dengan rasa untuk membanggakan dirinya sendiri. Sama halnya, ketika kita melakukan pelayanan di dalam gereja, kita ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Setelah kita melakukan pelayanan itu, apa yang kita rasakan? Kita ambil bagian dalam pelayanan, kita lakukan pelayanan itu, kita berjeri lelah di dalam pelayanan itu. Setelah kita lakukan pelayanan itu, apa yang muncul di dalam hati kita? Apakah muncul satu pemikiran, saya orang yang baik ya, saya ambil bagian dalam pelayanan, saya umat yang taat ya, saya mau berkorban untuk pelayanan. Apakah pelayanan dilakukan baik? Baik, saya tidak bisa katakan tidak. Terlibat di dalam pelayanan, baik. Namun apakah pelayanan yang dilakukan akhirnya berasal daripada hati yang memiliki kasih? Dipertanyakan. Kita akan membuka satu ayat, Matius pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang 4. Matius pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari. Matius pasal 6, ayat 1 sampai 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Di satu sisi ini memang mengajarkan kepada kita, jika kita menolong seseorang, ya jangan tangan kita yang satu lagi jangan tahu. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, tangan kita yang satu lagi jangan tahu. Ketika kita memberikan sumbangan bagi gereja, tangan kita yang satu lagi jangan tahu. Namun ini bukan hanya sekedar tindakan tidak tahu, namun ingin mengajarkan kepada kita bahwa hati kita jangan sampai ketika kita sudah beri sesuatu, kita mengharapkan pujian daripada hal itu. Atau ketika kita sudah melakukan bantuan kepada orang lain, kita mengharapkan validasi daripada orang itu. Oh iya, dia orang baik. Atau ketika kita sudah melakukan pelayanan di dalam gereja, kita membutuhkan satu rasa bahwa saya sudah menjadi orang baik. Kasih tidak membanggakan diri sendiri, kasih tidak sombong. Ketika ada perasaan itu, berarti kita sedang tidak memiliki kasih. Meskipun kita bantu orang lain, meskipun kita melayani di dalam gereja, kita berkorban di dalam pelayanan dalam gereja, namun ketika perasaan yang muncul justru adalah saya jadi orang yang baik, kasih berarti tidak ada di dalam hati kita. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kasih adalah sesuatu hal yang kompleks. Ya, kita melihat di 1 Korintus 13 ayat 4-7, kita akan menemukan kasih itu tidak sesederhana itu. Tidak berarti saya kasih orang lain, saya bantu orang lain, saya berikan kepada orang lain, itu adalah kasih. Kasih begitu kompleks, bukan hanya sekedar kita melakukan sesuatu bagi orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kasih harus ada kesabaran. Jika tidak ada kesabaran berarti tidak ada kasih. Kasih harus ada murah hati, tidak cemburu. Jika ada rasa cemburu, jika ada rasa iri hati, berarti kasih tidak ada di dalam hati kita. Kasih tidak membanggakan diri sendiri dan tidak sombong. Jika kita membanggakan diri sendiri dan di dalam hati kita ada kesombongan, berarti tidak ada kasih di dalam hati kita. Dan ini baru ayat yang keempat. Di kesempatan yang selanjutnya kita akan melihat kembali berapa banyak hal yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk sebenarnya kasih itu benar-benar ada di dalam hati kita. Kiranya ini boleh menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa kasih tidak sesederhana saya beri sesuatu kepada orang lain, bantu orang lain. Tidak sesederhana itu. Namun kasih berbicara apa yang ada, rasa apa yang muncul dari perbuatan itu. Rasa apa yang mendasari daripada perbuatan itu. Amin, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.